Halo, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk pembahasan edisi tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 Desember, yaitu bulan terakhir di tahun 2024 ini. Dan saya lihat untuk minggu ini itu berbeda dengan minggu sebelumnya, di mana mulai dari hari Senin untuk minggu ini sampai dengan nanti hari Jumat kita akan punya banyak sekali data-data ekonomi yang akan dikeluarkan, dan ini akan memicu volatilitas yang kita akan manfaatkan sebagai peluang untuk trading di market. Oke, dan seperti biasa kita akan bahas nanti mulai dari market gold dan market oil dan beberapa pair yang masuk dalam watchlist saya untuk minggu ini. This will be the week with full opportunity. Oke, nanti skenario ini seperti apa kita akan bahas bareng-bareng, dan sebelumnya kita bahas sedikit dulu untuk ekonomi kalender. Pada hari Senin kita udah langsung mulai dengan ISM Manufacturing, kemudian nanti hari Selasa, Rabu, Kamis, dan paling penting menurut saya minggu ini adalah highlight-nya ada di hari Jumat, yaitu Average Hourly Earning Index, Non-Farm Employment Change, dan Unemployment Rate. Oke, seperti biasa kita akan mulai langsung dari market gold terlebih dahulu. Skenario-nya seperti apa yang mungkin terjadi, kita akan mulai bareng-bareng. Untuk yang pertama, market yang kita mau bahas dulu itu adalah market utama, yaitu market gold terlebih dahulu. Untuk market gold, saya melihat peluang untuk buy untuk minggu ini. Mengapa? Karena di sini saya lihat ada kemungkinan terjadi complete expanding flat. Expanding flat yang pertama adalah this one, skenario pertama, impulse A, ini adalah B, dan kemudian once harga break di bawah 2620 ini, we start to look for buy. Kalian bisa lihat saya ada alert sedikit di bawah harga low di sini, yang artinya adalah kalau harga udah break di bawah 2620 ini, kemudian kasih kita reaction tanpa break low yang di bawah ini, we are good to go to the upside. Minimum to break this top 2660, the best case adalah top yang ada di sini. Ya, ini adalah 2667 ya. 66 ya, 2666 atau 2667. Oke, itu skenario yang pertama, heading up after breaking this low ya, 2620. Tapi syaratnya skenario pertama ini harganya tidak boleh break low yang di sini. Karena ini adalah impulse A, B, C, another upside. Itu yang pertama yang saya lihat. Skenario kedua masih up ya. Jadi ini adalah impulse, ini adalah A, ya, ini adalah whole move, ini adalah calon B kita, dan C. Nah, jadi kalau harga tadi saya katakan skenario pertama nggak boleh break low di sini. Nah, kalau pertanyaan adalah kalau dia dari sini sekarang dia break low yang ada di sini gimana? Itu tidak mengubah strukturnya, karena strukturnya jadi impulse A, B, C, jadi begini, regular flat. Kalau tadi expanding flat, ini adalah regular flat untuk another upside. Oke, nah syaratnya adalah skenario kedua ini harga tidak boleh break low yang ada di sini. Oke, jadi sama-sama up. Jadi either di bawah low yang di sini ataupun di bawah low yang di sini, look for your buy setup. Oke, nah itu yang bisa saya sampaikan untuk skenario bullish. Pertanyaan ketiga, saya tahu banyak orang suka berandai-andai dan bertanya. Pertanyaan ketiga adalah, Ko Hendy katanya nggak expect break low di sini, benar? Kalau ini terjadi gimana? Nah, so kalau ini terjadi, maka yang structure yang bisa kita lihat adalah impulse, pullback, up, corrective to the upside, drop. Ini jadi impulse kita, ini jadi A, ini jadi calon B kita, dan kita masih akan punya C. Nah, C-nya ini harga bisa saja naik, tidak harus sampai di atas top ini, bisa juga sampai di atas top ini. Bentuknya jadi begini, tanpa break top yang di sini, we heading down again. So kuncinya adalah di sini. Kalau ini dia break ke bawah, maka bentuknya jadi B begini, up, sekali lagi C ini bisa di atas A, bisa saja nggak sampai nggak bisa C-nya di sini atau di atas A, di atasnya another drop. Oke, jadi setelah wave B ini ya wave C ya. Oke, masih akan up, tapi up-nya ini bukan lagi mengikuti tren, tapi ini adalah up sebagai last impulse of the correction. Jadi last impulse of the correction artinya akan terjadi kejatuhan kembali. Oke, itu bedanya. So overall, skenario-nya adalah skenario antara skenario pertama atau skenario kedua, dan sekarang kita sangat dekat dengan break 2620. Break di bawah 2620 tanpa breaking di bawah 2605, we are good to go to the upside. Oke, kalaupun dia break 2605, maka yang kita lakukan adalah skenario kedua.
Oke, harusnya sudah jelas. Kita langsung masuk ke market berikutnya, yaitu US Oil. Untuk US Oil, ini adalah structure yang saya lihat. Oke, kalau ditanya, ini adalah structure yang saya lihat. Impulse A, B, C, D, E. Ini adalah complete expanding triangle. Complete expanding triangle ini invalidasinya adalah di sini. Oke, invalidasinya adalah di bawah harga 65.249. Jadi harga tidak boleh break di bawah low tersebut. Selama harga tidak break di bawah low tersebut, maka targetnya adalah sekitar 72 sampai dengan 73 to break this top. Oke. Jadi untuk US Oil, look for buy ya, selama harga nggak break di bawah 65.249, we are still good to go to the upside. Itu untuk US Oil. Next adalah DXY. Untuk DXY, saya lihat ada peluang terjadinya change of structure. Yang dimana saya katakan sebelumnya adalah kemungkinan harga ini up, lalu konsolidasi another up to break this top. Namun yang terjadi pada hari Jumat lalu, ini. Kita bisa ke chart 4 jam, nah, kalian bisa lihat harga masalahnya pada hari Jumat lalu, dia sudah break last higher low di sini. Jadi saya butuh konfirmasi apakah harga DXY ini bakalan lanjut turun atau enggak tanpa break top yang ada di sini. Jadi ini drop up seperti begini. Kalau ini yang terjadi, this will be your sell tanpa break top yang ada di sini. Oke. Nah, terjadi potensi perubahan structure apa enggak kalau kita berhasil lihat ini. Kalau ada ini, then yes, DXY will go down. Oke, terjadi reversal ya. Itu untuk DXY. Next, saya mau masuk ke beberapa pair forex yang menjadi post list saya pada minggu ini. Yang pertama adalah Aussie against Swiss. Untuk Aussie against Swiss, oke, buat teman-teman semuanya, I try to look for buy after breaking this low. Oke, karena ini akan jadi impulse A, B, C. Oke, nah wave B-nya ini cukup kompleks, jadi dia ini A besar, A of B, B of B, C of B. This is your wave, complete wave B. Ya, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Nah C ini, nah kenapa saya katakan masih break di bawah low ini? Karena setelah dia drop begini, harganya ini cenderung sideways atau cenderung consolidate. Kalau harganya consolidate, it means potential another break of this low before we are heading up. Tapi overall saya tetap nunggu peluang lebih besar, risk reward lebih besar adalah buy dengan harga break di bawah low di sini. Ya, harga break di bawah 57126. Maka kalian bisa lihat saya ada alert di sini. Oke, itu untuk Aussie Swiss. Next pair yang saya ingin bahas adalah Aussie against New Zealand. Untuk Aussie against New Zealand, ya, maka structure yang saya lihat ini adalah gini. Impulse A, B, C. Jadi kemungkinan expanding flat, kalian bisa lihat alert saya ada di sini. Jadi once harga kalau udah break di bawah low ini, we start to look for buy. Ya, any reaction buy setup di bawah low yang saya tandai di sini adalah worth to buy. Oke, itu untuk Aussie New Zealand. Next market yang saya ingin bahas adalah Swiss against Yen. Nah, minggu ini saya akan saya masukkan beberapa pair against Yen, yaitu Swiss Yen, Euro Yen, GBP Yen, New Zealand Yen, dan USD Yen. Semuanya untuk short term itu adalah upside terlebih dahulu and then downside later on. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Oke, nah untuk Swiss against Yen, ya, impulsnya adalah ini, impulse A, B, C. Oke, nah if this is your complete correction, maka we will have another impulse similar something like this. Ya, dan tentunya kalau ini terjadi maka dia akan break top yang ada di sini. Kalian bisa hitung sendiri potensinya seberapa besar. Oke, berapa pips ke atas. Namun jadi permasalahan adalah kapan saya harus enter dan di mana saya harus stop loss. Stop lossnya wajib di bawah ini. Jadi kalau kalian put stop loss contohnya di bawah low ini, saya nggak mengatakan dia nggak bisa break low di bawah ini lagi. Bisa aja dia break low di bawah ini baru dia naik. Bisa. Tapi major trendnya itu adalah upside. Oke, so stop loss paling aman adalah di bawah low ini. Dan kalaupun kalian buy sekarang, stop lossnya itu kurang lebih cukup besar ya, 400-500 pips ke atas.
Dan saya sarankan 400-500 pip ke atas ini jangan lebih daripada 2% resiko daripada account trading kalian. Okay, so this should only risk maximum. Your maximum risk is only 2% maximum. Okay, targetnya kemana? Kalian bisa lihat top yang di sini. Okay, itu untuk Swiss against Yen, ya. Dan kalau saya lihat tadi pagi di chart 4 jam itu ada reaction yang cukup ideal. Kenapa? Karena di chart 4 jam ini dia break semua low dan harganya close di atas candle sebelumnya, body daripada candle sebelumnya. So this means in price action perspective ini adalah engulfing untuk ke atas. Oke, jadi apapun yang terjadi, harganya mau naik dari sekarang ataupun break di bawah low ini baru dia naik, ya. Harga target utamanya adalah naik dengan final stop loss di bawah low yang dari sini. Next yang saya mau bahas adalah GBP against US dollar. Untuk GBP against US dollar, ya, saya lihat ada potensi ini. Impulse A, B, C. So, start to look for your buy setup once harga break di bawah low ini. Oke, low-nya ini berapa? Kalian silahkan lihat chart 4 jam kalian. Oke, low yang dimaksud adalah ini, ya, 1.26452. Kalian bisa lihat saya ada alert di bawah ini. So, kalau itu terjadi, maka impulse A, B, C expanding flat for another upside. Dan secara, ya, major outlook ini mendukung. Kenapa saya katakan mendukung? Secara major outlook tuh begini. Oke, ini adalah gambaran major, ya. Ini adalah impulse A, B, C. Nah, kalau ini terjadi, ini sebenarnya udah komplit, ya, running flat, another upside. Yang paling ideal tentunya adalah jadi expanding flat, break low di bawah ini. Tapi apakah market harus ke sana? Nggak harus dan nggak wajib. Next adalah Euro against Swiss franc. Nah, Euro against Swiss franc saya sudah buy dari minggu lalu. Ya, ini dari tanggal 26 November, Euro Swiss franc minggu lalu. Kenapa saya buy? Nah, buy-nya ini juga against the trend. Kenapa? Jadi saya jelaskan begini. Ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B kita, dan ini adalah C. Jadi wave C ini akan bentuknya impulse dengan proyeksi kurang lebih seperti ini. Either dia nanti bisa break di atas ini atau sampai di sini doang. Maka kalian lihat garisnya adalah dua warna. Yang merah ini adalah potential running flat untuk another downside lagi. Dan satu lagi yang warna kuning ini adalah potential expanding flat. Kalau harga break di atas top ini, another downside lagi. Oke, itu untuk Euro against Swiss franc. Nah, kalian bisa lihat, saya akan share sedikit ya di sini. Buy saya itu adalah di sekitar 9280-an, stop loss di bawah ini, targetnya adalah 94. Kurang lebih risk ratio-nya, risk reward-nya adalah 1:2. Oke, itu untuk Euro against Swiss franc. Next, Euro against Yen. Nah, Euro against Yen, recommendation saya juga adalah buy, personally adalah buy. Cuman saya lebih suka buy di New Zealand Yen. Oke, ini juga salah satu yang cukup bagus menurut saya karena ini adalah expanding flat. Oke, stop loss-nya wajib di bawah ini, ataupun kalau kalian buy, stop loss taruh di swing low terdekat. Kalau kalian kena stop loss, re-enter back. Selama dia nggak break di bawah harga 155.15, re-enter back for another upside. Targetnya adalah minimum 163, kalian bisa hitung sendiri 163 50-an ke 158 50-an harga sekarang, or the best case break di stop 166. Next, GBP Canadian Dollar. Untuk GBP Canadian Dollar, outlook saya adalah upside. Tapi apakah buy sekarang? Enggak. Kita buy setelah harga break di bawah low di sini. Karena ini adalah jadi impulse A, B, C expanding for another upside. Final invalidation di bawah ini. Oke. Jadi saya start to look for buy ketika harga break di bawah low yang dari sini. Oke. Nah, namun apakah wajib di harga low tersebut? Tidak. Karena di sini juga ada kemungkinan expanding flat. Impulse A, B, C, jadi dia break low yang ada di sini aja, yang ini, yang kecil ini juga bisa jadi upside. Oke, bisa jadi. Tapi saya selalu kasih adalah major outlook. So artinya adalah kalau ini terjadi di bawah low ini menurut saya ini adalah wajib buy, ya. Tentunya setelah ada buy setup. Kalaupun dia nggak nyampe di sini, break di bawah low di sini, kemudian kasih buy setup, ya kalian boleh buy. Intinya adalah selama harga tidak break di bawah low yang di sini, kalian boleh re-enter kalaupun kalian kena stop loss. Ya, itu untuk GBP Canadian Dollar. Next yang saya mau bahas adalah Canadian Swiss franc. Untuk Canadian Dollar Swiss franc, major outlook-nya adalah buy. Ya, dan bisa buy dan bisa sell. Nah,
Saya akan jelaskan dulu kenapa bisa buy dan bisa sell. Nah, major outlook-nya ini adalah buy, impulse, A, B, C. Break di bawah low ini, it's a buy. Ya, dengan syarat setelah break di bawah low ini ada buy setup dan ada reaction. Permasalahannya sekarang adalah apakah ini ready untuk naik? Belum menurut saya. Paling ideal di bawah low ini, ya, 62. Oke, nih. Low yang di sini. Kalian bisa lihat ya, 62165. Makanya kalian bisa lihat ada alert saya di sini. Oke, nah sekarang saya katakan tadi untuk skenario buy di bawah low ini kan. Nah sekarang bagaimana kalau skenario untuk sell? Oke, kalau dia mau drop ke sini, saya sell sekarang nggak. Saya juga nggak akan sell sekarang. Kenapa? Saya akan sell minimum kalau dia udah break top di sini. Oke, nah ini. Oke, Canadian Swiss franc 63145. Oke, maka saya pasang di sini 632200. Oke, kenapa top yang ada di sini? Nah, kalian bisa lihat dari sini ke sini untuk wave C-nya perjalanannya dia bisa jadi gini kan. Impulse, correction, impulse. You sell here. Oke. Nah, sekarang permasalahannya here-nya ini di mana? Yaitu begini. Impulse A 1 2 3 this is your ini A, this is your B, dan once harga kalau udah break di atas ini akan jadi apa? Jadi regular flat for downside, stop loss di atas ini. Oke, itu untuk skenario sell. Next market GBP Yen. Nah, dari semua pair GBP saya paling nggak suka yang ini. Kenapa? Karena ini bentuknya running flat. Kalau mau ditanya mau buy, maka buy-nya itu paling ideal di bawah harga low ini. Cuman pair lain seperti Euro Yen, GBP, Swiss Yen itu semua udah pada naik duluan. Yang jadi masalah adalah ini dia belum break wave A, dia udah mulai naik. Pair line yen udah mulai naik. Oke. Nah, tapi kalau kalian tanya paling ideal adalah break low di bawah ini kemudian kasih reaction. Nah, tadi jam 9 ini dia udah kasih reaction. Oke, kalian bisa lihat di jam 9. Nah, ini ada reaction di candle ini kan. Nah, candle yang saya tandai ini. Oke, yang ini saya maksud, ada reaction ke atas. Oke, so kalau kalian mau buy, final invalidation-nya harus di sini karena ini adalah protected low. Kenapa ini adalah protected low? Karena begini. Ini harga sebelumnya ini drop, lalu impulse A, B, C, complete lalu naik. Nah, naik di sini dia break last lower high. Benar? Benar ya? Oke. Setelah itu, setelah impulse ini kita bisa lihat ada another complete corrective pattern, yaitu antara running flat atau kalau dia mau break sekali lagi jadi expanding flat ke atas. So this will be your protected low. Oke, jadi kalau kalian buy, protected low-nya adalah di sini dan secara risk reward ini cukup jelek karena kenapa? 191 ke 183 itu jaraknya adalah kurang lebih hampir 800 pips. So kalau kalian tanya mau buy di GBP Yen nggak, saya nggak akan buy kecuali dia break low di bawah ini. Oke, nah kalian harus pilih ya. Jadi artinya kalau kalian udah enter di Euro Yen atau Swiss Yen ataupun New Zealand Yen atau US Dollar Yen, do not enter for another pair against Yen karena kalian hanya akan double risk kalian. Next yang saya mau bahas adalah New Zealand Yen dan ini adalah salah satu pair yang saya sudah tunggu sejak 2 sampai dengan 3 minggu yang lalu, yang dimana saya katakan look for buy kalau harganya break di bawah low di sini. Dan ini sudah terjadi dan saya sudah buy 8880, SL-nya di bawah 86273, targetnya adalah all the way up ke 93. Jadi kurang lebih hampir 500 pips ke atas target saya. Oke, kenapa saya bisa buy tadi? Karena di H4 kalian bisa lihat ini ada reaction. Reactionnya ini kalian bisa lihat low di si candle ini adalah paling low dari semuanya. Oke, kemudian dia bisa nutup bodinya di atas daripada body candle sebelumnya. It means this is price action of engulfing candle. So this is a valid and this is the very ideal reaction ke atas. Oke, final stop loss di bawah ini. Kenapa final stop loss di bawah ini? Alasannya sama karena sebelumnya kalian bisa lihat ya di sini harganya drop, impulse A, B, C, complete pattern lalu break di stop. Jadi artinya kalau harga mau naik lagi dia nggak boleh break low yang di sini lagi. Kalau harga break low di sini lagi something wrong. Ya, something wrong with this market, with our trading plan, which is kita expect ke atas. Next, USD Yen, ini saya nggak bahas banyak karena saya sudah bahas juga di grup Telegram. Ya, jadi buat teman-teman yang hadir pertama kali di channel YouTube ini, pertama kali hadir, silakan join grup Telegram publik saya yang ada di linknya ada di bawah ini. Oke, jadi untuk USD Yen, ini pattern yang saya lihat, impulse A, B, C, D, E, expanding triangle, complete expanding triangle,
diikuti dengan apa? Dengan ini. Kalian bisa lihat. Complete expanding triangle diikuti dengan reaction. Reaction ini juga ideal sama dengan New Zealand Yen tadi. Kenapa saya katakan ideal? Karena kalian bisa lihat di sini low-nya paling rendah. Oke, low di candle ini, yang ini, low-nya paling rendah dibanding yang sebelumnya. Kemudian body-nya ini juga nutup solid ke atas, it means buyer entry. Ya, buyer masuk. Oke, target saya untuk complete expanding triangle ini adalah minimum break top yang ada di sini. Karena kenapa? Karena ini adalah top dari impulsnya, high dari impulsnya. Ini A, B, C, D, E. Ya. Break top di sini, manage the trade. Target saya adalah take profit di sini. Oke, bukan nggak mungkin ya bisa di atas topnya, cuman saya nggak mau terlalu optimistis di sini. Break di atas top ini, manage the trade. Break di atas wave B ini, settle. Oke, itu untuk USD Yen. Next yang saya mau bahas adalah Bitcoin atau BTC. Nah, banyak orang bertanya, Bitcoin itu katanya mau ke 100.000 tapi belum nyentuh drop. Apakah ini mau reversal? Saya katakan belum. Kenapa belum? Karena masih ada potensial buy di sini. Potensial buy minggu ini adalah impulse A, B, dan kalau harga bisa break di bawah low yang ada di sini. Oke, low yang ada di sini ini maksudnya berapa? Low yang ada di sini maksudnya adalah ini. 94.686 ya, 94686. Jadi kalau dia break di bawah low sini, kasih buy setup, take it to the upside ya, 100k. Stop loss mesti di bawah ini ya, wajib dan mesti di bawah ini. Oke. Jadi kesimpulannya Bitcoin minggu ini harga break di bawah 94686, kasih buy setup, take it, stop loss di bawah 90.774. Next market yang saya mau bahas adalah UK 100 atau FTSE, di mana saya ada take position buy. Kenapa saya take position buy? Position buy ini saya sudah ambil dari tanggal 13 November, yang dimana ini adalah strukturnya impulse A, B, C. Ini adalah complete regular flat for another upside. Targetnya tentu adalah break top yang ada di sini. Minimum adalah break top yang ada di sini. Oke, 8.000, mendekati 8.400. TP saya adalah 8450, enter saya 8.025. Oke, nah sekarang permasalahannya adalah kalau saya belum enter gimana? Nah, kalau kalian belum enter maka ini adalah impulse. You wait market to be generous. Ya, artinya kalian berharap aja market baik hati, dia mau kasih another complete correction, another upside. Jadi sepanjang harga tidak break di bawah 7911, we are good to go to the upside. Oke, start to manage the trade ketika harga udah break di atas ini, mendekati 8.400. Oke, let me check harganya berapa. Top yang ada di sini. Ya, 8.401. Di atas, dia break di atas ini, kita manage the trade ya. Itu untuk FTSE. Next untuk Nasdaq. Untuk Nasdaq saya masih lihat kemungkinan potensial adalah break top before drop, another up before another drop. Jadi gini, impulse A, this is very messy, slow and messy move to the upside. Slow and messy move to the upside ini artinya dia tidak harus break the top, tidak harus, bisa break the top, bisa tidak. Kalau tidak break the top, dia akan drop di bawah ini. Paling idealnya minggu ini adalah kalau dia break low di sini, and then kasih buy setup, we take to the upside. Oke, itu skenario pertama. Ya, jadi yang saya maksud low di sini. Low-nya itu berapa? Berdasarkan chart ini, low-nya itu adalah 20.315. Jadi kalau dia antara udah break top di sini, ataupun dia stop di sini dan dia drop ke bawah 20.315 ya, di bawah low ini, kasih buy setup, take it to the upside, break another all time high. Skenario pertama. Skenario kedua adalah sama-sama buy, drop, slow and messy ke atas, drop kembali di bawah ini ya, this will become something like this for another upside before another drop. Nah, paling ideal menurut saya adalah kalau ini udah terjadi, expanding flat ini udah terjadi, upside, disinilah saya incar sell. Oke, semoga kalian bisa paham. Yang berikutnya terakhir adalah US 30. Nah, untuk US 30 saya lihat kurang lebih sama. Jadi menurut saya ya, paling bagus itu adalah ini adalah impulse A, B, drop di bawah ini. Kalian mau buy silahkan, tapi saya nggak rekomend untuk buy. Saya lebih prefer dia udah drop di bawah ini, kemudian dia benar-benar naik, take the sell, incar sellnya di atas. Jadi pair ini menurut saya 45.200 sampai dengan 45.500 ya, ini adalah visible target
Jadi artinya kalau dia udah drop, kalau 45.200 atau 45.500 ini terjadi, bukan terjadi sekarang, harganya drop dulu di bawah ini, low yang saya tandai. Oke. Yang saya maksud ini ya, low yang di sini. 44756. Jadi 45.200 sampai 45.500. Kalau terjadi setelah dia break low yang di bawah ini ya, 44.756. Jadi gini gambarannya ya. Jadi ini impulse, drop, naik, ini drop. Nah, lalu dia naik ke sini 45.500 atau 45.200. Ya, 45.200. And then we start to look for sell here. Kalau ada reaction. Oke? So, itu yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini. Kita ketemu lagi nanti pada hari Kamis. Seperti biasa jam 8 malam untuk live session. Saya akan kasih update menjelang non-farm. Oke, I think that's it. All the best for your trade. See you again soon. Ya, hari Kamis. Bye-bye.